Oke, kita akan mulai tutorial R kita pada hari ini. Jadi, maaf aku nggak nyalain video karena sinyalnya lagi agak jelek. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai matrices dan juga data frame. PR teman-teman yang kemarin juga udah aku periksa, the results are good. Jadi banyak teman-teman sudah bisa, generate materi dengan sequences, terus juga sudah banyak yang mengerti cara mencari, cara looping atau menggunakan if, else. Cuma ada beberapa dari teman-teman yang, agak miss out several questions. Kayak misalnya pas aku minta untuk compare, itu aku minta comparison dalam bentuk true or false gitu. Jadi, karena kan namanya compare kan berarti harus ada hasilnya kan, apakah mereka sama, apakah berbeda, true, false, dan sebagainya. Jadi when I ask you to compare and when you guys have to compare, try to see the interpretation atau the implication of the comparison. Jadi bukan cuma menyandingkan 2 matrices dengan angka yang berbeda, tapi juga tolong di-compare, apakah memang sama, apakah berbeda, which one is, bigger than which one, dan sebagainya, gitu. Tapi, more or less the results are great, dan juga mungkin aku mau mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengumpulkan atau lupa mengumpulkan, bisa segera dikumpulkan karena you need to have scores for your homework to be able to obtain the certificate. Jadi aku mau remind teman-teman yang belum mengumpulkan, bisa di-re-upload and confirm ke lab IE, nanti lab IE akan, minta aku untuk recheck itu nilainya dari teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan pertama membahas mengenai matrices, lalu bagaimana cara kita membangun suatu matrices atau building matrices, terus naming dimensions. Sebenarnya udah pernah kita bahas ini kemarin ya, cara kita memberikan dimensi tapi bukan entirely naming it. Terus operasi-operasi dalam matriks dan yang terakhir adalah visualisasi singkat dari matriks. Nah, jadi, seperti yang kita selama ini sudah pelajari, this is the type ini adalah bentuk dari matrices. Jadi, ini adalah bentuk dari matrices, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 kali 5, row-nya 4, kolomnya ada 5. Mmm, ya matrix nah, kalau misalnya nanti, aku minta untuk, teman-teman cari matrix indexation, eee, 4,4 itu artinya adalah, angka yang terdapat di row keempat dan juga kolom keempat, berarti 33. Kalau nanti aku minta misalnya 4,5 ya berarti 45, berarti kan row yang keempat dan kolom yang kelima yaitu 45. Jadi seperti yang aku selama ini udah ajarin ke teman-teman, indexing matrix is not something difficult ya, it's pretty intuitive, kayak yang penting kita tahu dia, letaknya di row keberapa, kolom keberapa, and this is extremely important karena seperti yang aku selalu emphasize adalah bahwa di R itu tuh sebenarnya the most important thing adalah data frame gitu, dan the most important thing adalah matrix, karena bentuk dari semua data adalah matrix. Jadi, if you are able to get around with the matrix, teman-teman bisa mengakali matrices, the creation of data frame dan sebagainya, you will be fine. Nah, kalau misalnya nanti tiba-tiba ada indexation seperti A1 koma, itu artinya adalah semua angka yang terletak pada row yang pertama. Jadi ada 1, 20, 20, 20, 20. Kalau misalnya nanti, A 0,1 itu berarti semua yang ada di kolom pertama, yaitu 1, 2, 3, 5. Jadi jelas ya? Oke, nah sekarang, how to build matrix, kita masuk ke simulasi R. Oke. Nah, jadi ini misalnya ada simulasi R ya, dan kita pengen build matrix. Caranya gimana? Seperti biasa matrix, dengan kita bilang tanda tanya matrix itu kan berarti kita pengen tahu di help ya, matrix itu apa sebenarnya, dan ini dideskripsikan bahwa matrix creates a matrix from a given set of values, ya kan. Jadi, as matrix to attempt to turn in argument into matrix, kalau is matrix, test if the argument is a strict matrix or not. Ya, ada contoh-contoh argumentsnya apa, contohnya komen seperti apa, cara memberikan nama dari kolom seperti apa, dan sebagainya. Itu ada di help matrices. Dan misalnya aku pengen generate suatu data yang aku namakan my data terdiri dari 1 sampai 20. Berarti cukup dengan 1,20, kalau kita run lagi my data, dia akan langsung 1 sampai 20.
Sekarang as usual kita pengen cari tahu teman-teman, dimensi dari matriks ini tuh berapa sih? Nah, karena kita belum memiliki dimension ya pasti as expected bakal jadi nol ya kan, karena kita belum memberikan dimension terhadap matriks kita seperti yang kita telah pelajari minggu lalu. Nah, sekarang aku pengen kasih dimensi nih terhadap matriksku. Ingat, kalau kita pengen misalnya kita punya 20, 1 sampai 20 berarti kita punya 20 angka. Nah, kalau kita pengen generate dimension, itu perkaliannya harus sama dengan dari data yang kita miliki. Nah, kalau 20 ya berarti terdiri dari 45 atau 54, 2, 10 juga bisa. Tapi kalau 35 ya nggak akan bisa. Coba ya, eee, Amatrix, aku mau kasih dimensi 4,5. Nah, berarti kalau misalnya kita klik A, dia akan jadi punya 4 row dan 5 kolom. Misalnya ini aku pengen iseng ya, kita coba-coba matrix dalam kurung my data, misalnya aku pengen 5 kali 5, oke. Yang di mana 5 kali 5 itu kan perkaliannya hasilnya ada 25, kan it's more than 20. Sekarang coba kita klik B, apakah bisa? Ya, perbedaannya apa? Dia tetap bisa, tapi dia akan mengulang, teman-teman. Jadi, angka 5 ini akan diulang, karena kan tadinya kita berhenti sampai ke, 4 ya, berarti kan 4, 8, 12 harusnya, tapi dia malah me-recycle matriksnya, jadi ya kan 1, 2, 3, 4, 5, dilanjutin 6, 7, 8, 9, 10, dilanjutin 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, angka-angka ini tuh sebenarnya tidak termasuk, dari matriks yang kita miliki yang pertama gitu kan. 5-nya hanya 1 kali di sini, tapi di sini ada 25 ya kan, ada 2 kali 5. Jadi dia akan tidak sesuai dengan matriks yang kita miliki. Nah, gimana kalau hasil perkaliannya itu kurang dari misalnya jadi 3 kali 3. Ya nggak bisa karena data length-nya itu bukan multiple atau sub-multiple of the number of rows gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke A yang tadi kita udah generate 4 kali 5, sekarang aku pengen nih mencari nomor 10 yaitu yang terletak di row 2 dan juga kolom 3. Ya berarti simple, aku tinggal bilang A dalam kurung 2,3 maka dia akan mengeluarkan angka 10. Kalau misalnya aku pengen find angka 20 ya berarti tinggal A dalam kurung berarti dia row keberapa, row keempat, kolom kelima. Ya kan, berarti dia 20, finding the number 20, gitu. Cukup jelas ya teman-teman? Nah, sekarang kita pengen mencari cara lain untuk membangun suatu matriks, yaitu dengan, meng-append atau kita ingin mengkombinasikan 2 matriks menjadi satu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengkombinasikan 2 matriks menjadi satu, berarti cukup dengan cara yang pertama, kita generate misalnya R1 yang terdiri dari I am happy. Nah, matriks yang kedua kita terdiri dari what a day. Nah, cukup dengan kalau sekarang kita mau-generate R3 yang terdiri dari angka 1, 2, dan juga 3. Bisa kita pengen menggabungkan ya cukup dengan kita, namakan misalnya kita pengen bikin namanya gabungan yang terdiri dari R-bind, itu namanya adalah kita, pengen menggabungkan antara R1, R2, dan juga R3. Kalau sekarang kita klik gabungan, nah, dia langsung akan membuat suatu matriks yang tadinya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 diganti jadi 3 kali 3 ya kan, I am happy, what a day, 1, 2, 3 gitu. Coba sekarang, teman-teman generate atau build a matrix, build four matrices yang terdiri dari C1 sampai C4. C1 terdiri dari hello world, is nah, matriks yang kedua terdiri dari angka 1, 2, 3, 4. Matriks yang ketiga terdiri dari, eee, R lesson third, satu, terus yang keempat terdiri dari,
angka aja deh. Sekarang coba teman-teman combine all of the matrix dan kasih nama combine. Oke, aku kasih waktu 5 menit untuk teman-teman mengerjakan yang nomor 1, lalu nanti kita akan bahas hasilnya sama-sama. Oke, teman-teman sekarang kita coba bahas ya. Jadi, solusinya tetap sama kayak yang tadi kita udah pernah bahas yang R1. Jadi kita generate matriks yang pertama C1 tadi dari hello world it's me, tetap pakai apostrophe karena dia bentuknya karakter. Lalu yang C2 terdiri dari 1, 2, 3, 4, C3 R lesson 3 2021, C4 C2340. Lalu kita buat atas nama combine 1 yang terdiri dari rbind, C1, C2, C3, C4, dan hasilnya akan seperti ini yang di bawah ini, yang di R console. Jadi dia akan jadi matriks 4 kali 4. Tuh. Oke. Nah sekarang Kak, tadi kan row bind ya, row bind itu semacam kita menyatukan satu row dengan row lain. Nah kalau column bind itu kita menyatukan satu kolom dengan kolom lain. The way it works is pretty much the same. Misalnya kita punya C1 yang terdiri dari 1 sampai 5. Lalu kita generate C2 sama dengan min 1 sampai min 5. Berarti kan C2 itu dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, misalnya kita pengen generate D yang terdiri dari gabungan C bind C1, C2, berarti dia akan bentuknya seperti ini. Jadi kita kombinasikan dua kolom yang berbeda. Jadi misalnya kita tambah nih, C3 terdiri dari R lesson third, oops, 2001 GM. Kita combine tiga-tiganya. Ya, nanti dia akan jadi seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, 4, 5, R lesson 3 2021 GM. Jadi kita cuma basically menyatukan satu kolom dengan kolom lainnya dari matriks yang sudah kita buat. Ya. Sekarang kita akan masuk ke naming factor. Nah, kita udah sering belajar ya teman-teman dari awal banget bahwa cara kita name factor ya tinggal memberikan nama di awal. Jadi kita generate dari awal tuh udah pakai nama. Misalnya Charlie terdiri 1 sampai 5 ya. Berarti itu namanya kita naming the factor. Berarti factor yang tadi kita buat itu atas nama Charlie. Misalnya kita pengen ganti lagi, ya tinggal kita ganti misalnya Bell terdiri dari 1 sampai 5. Jadi kita panggil vektor Bell yang tadi dari 1 sampai 5. Nah, itu bisa kita ubah-ubah terserah dari kebutuhan yang kita inginkan. Nah, misalnya kita pengen give names to pre-existing matrix itu juga bisa dengan cara kita ketik names Charlie yang tadi dari A, B, C, D, E. Jadi kalau kita klik Charlie, dia terdiri dari A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Itu artinya adalah observasi yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, isinya adalah A, B, C, D, E. Kalau nanti misalnya kita tambah F, berarti names tributes. Oh, oke, karena vektor length-nya dia adalah 5, berarti kita coba bisa pakai 5. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau panggil yang 4, ya kita tinggal klik Charlie dalam kurung D, yaitu D adalah 4. Kalau misalnya kita pengen A, berarti kita pengen lihat observasi yang pertama yaitu 1. Jadi kalau misalnya nanti kita klik names Charlie, itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mau clear names atau ganti nama, cukup dengan names Charlie sama dengan 0. Itu namanya kita menghapuskan nama yang tadi udah kita buat, dan kalau kita generate lagi Charlie, tuh udah seperti matriks biasa, 1, 2, 3, 4, 5. Udah nggak ada A, B, C, D, E kayak yang tadi atas itu. Begitu. Nah, sekarang kalau kita mau memberikan nama naming dimension terhadap suatu matriks. Nah, kalau kita mau pakai naming dimension, itu cukup dengan kita menggunakan temp fact. Jadi pertama kita klik, kita buat temp fact yang terdiri dari replication antara A, B, Z, Z, each 3. Nah, kalau kita panggil ulang, berarti temp fact itu akan terdiri dari A, 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 B, 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 Z, Z. Karena kita mereplikasikan A, B, Z, Z masing-masing 3 kali, ya kan? Nah, misalnya kita pengen membuat matriks yang namanya adalah Bravo, yang dia terdiri dari temp fact yaitu yang atas tadi ini, koma 3, 3. Itu artinya adalah namanya kita memberikan
dimensi terhadap matriks itu. Jadi sama aja kayak tadi kita, mmm, memberikan dimensi terhadap matriks kita yang atas-atas, ini juga kita memberikan dimensi terhadap matriks kita yang kita namakan Bravo, yang terdiri dari 3 row dikali dengan 3 kolom. Nah, Bravo kalau kita panggil, itu nanti dia langsung, bikin 3 row, 3 kolom yang terdiri dari A, B, C, Z, A, B, C, Z, dan A, B, C, Z. Nah, sekarang misalnya kita pengen memberikan nama untuk row names kita. Jadi kita cukup dengan klik row names. Nama data kita yang tadi kan Bravo, berarti row names dalam kurung Bravo, yang namanya itu sekarang how you doing. Kita generate, nah sekarang kalau kita klik Bravo, dia udah ada namanya teman-teman. Berarti row-nya dia itu ada row how, row you, row doing. Nah, misalnya sekarang kita pengen kasih nama kolom names-nya ya, berarti tinggal kita ganti kolom names dalam kurung Bravo yang terdiri dari I am okay. Nah, kalau kita klik Bravo, berarti dia terdiri dari row name-nya how you doing, kolom name-nya I am okay. Dan misalnya sekarang, aku pengen nih manggil Bravo yang row-nya itu you, yaitu row yang kedua berarti, koma M itu berarti yang kolom kedua, pengen aku nulkan. Nah, berarti kalau kita klik Bravo lagi, dia akan masuk ke A, B, Z, Z, A, 0, Z. Karena tadi kita nolkan U dan juga M, yaitu yang kolom ini, dan doing tetap A, B, Z, Z. Nah, kalau misalnya sekarang kita pengen Bravo 3,3 sama dengan 0 juga bisa. Berarti nanti kalau kita klik Bravo, akan ada 2 yang 0, yaitu yang U, M, dan juga yang row ketiga, kolom ketiga. Jadi sebenarnya, walaupun udah dikasih nama pun, you can still call the factor atau you can still call the matrix using 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bisa juga teman-teman, karena kan kalau pakai 1, 2, 3, 4, 5 berarti kan teman-teman harus dihitung dari atas ya, berarti kan kayak 1, 2, 3 harus dihitung satu-satu. Tapi kalau pakai nama kan, oh ya udah tinggal kita atau misalnya bisa kita generate 50, ya bisa tinggal kita panggil nanti berdasarkan nama yang sudah kita aplikasikan ke matriks yang tadi kita buat, seperti itu. Nah, misalnya sekarang kita pengen menghilangkan nama matriks, ya udah tinggal row name sama dengan 0. Jadi kalau kita klik Bravo, dia akan balik ke 1, 2, 3. Kalau mau kolom names-nya dinolkan, ya tinggal column names dalam kurung Bravo, dan dia akan, kita klik null. Nah, berarti kalau kita klik Bravo, dia akan tidak ada memiliki nama apapun. Jadi akan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan belajar matrix operation, teman-teman. Tapi kita membutuhkan data, yaitu games. Jadi aku mungkin akan kasih datanya di sini. Nggak bisa ya? Hmm. Tim lab IE bisa nggak ya kirim data games ke sini, di chat? Atau mungkin aku coba ini deh. Nah, coba teman-teman klik di, economics training batch itu, apakah ada data yang di-upload namanya games? Ini kalau ada, coba di-download. Nah, teman-teman bisa refer to the drive, coba download yang, section 4 homework data R, dan nanti coba di-load ke, mmm di-load ke data yang akan nanti kita ke R teman-teman masing-masing, nanti kita akan coba, perform matrix operation, aku kasih waktu 5 menit, kalau ada yang punya kesulitan untuk download data, please let me know di chat, di kolom chat, oke? Oh ya teman-teman, nanti kan setelah dibuka, akan seperti ini bentuk datanya, yang dear student dan sebagainya, basketball data dan sebagainya. Nanti teman-teman coba blok dari season sampai bawah ini, sampai matrix, terus nanti teman-teman klik run ya. Jadi nanti kita akan memiliki, variabel-variabel ini di environment kita, di dataset kita, oke? Jadi nanti kalau teman-teman menemukan suatu masalah, please let me know. Oke, teman-teman ada yang punya, masalah iya, jadi, di-run semuanya dari season sampai matrix ya, bener-bener sampai yang paling bawah, di-run semua. Nah, setelah di-run semua kan kita jadi punya, ya oke misalnya ini aku clear semua dataset, aku ulang run.
Jadi kita akan punya beberapa data dari dataset baru kita. Yang pertama adalah field goal attempts, lalu field goals, games, minutes play, point salary, players, seasons-nya, itu adalah tahun, players adalah siapa pemainnya. Jadi, di dataset itu tentang basketball game data ya kan. Bisa kita lihat bahwa ada beberapa player. Pertama coba sekarang kita lihat games. Nah, games di sini kita bisa lihat ada beberapa player seperti Kobe Bryant, Joe Johnson, LeBron James, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Chris Bosh, Chris Paul, Kevin Durant, Derrick Rose, and Dwayne Wade, dan ini dikumpulkan datanya dari tahun 2005 sampai 2014. Jadi dia datanya panel. Nah, kalau kita lihat raw names, berarti kita di sini bisa lihat bahwa ada 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 pemain. Dan kalau games ya kita bisa lihat ada 2005 sampai 2014. Nah, misalnya sekarang kita pengen pilih games-nya dari LeBron James tahun 2012, jadi kita tinggal klik games LeBron James 2012, yaitu dia memainkan 76 games pada tahun 2012. Misalnya kita pengen compare nih sama game-nya Dwight Howard, pada tahun yang sama, ya kan, berarti kita tinggal klik Dwight Howard tahun yang sama. Ya kan 76, berarti ternyata Dwight Howard dan LeBron James memainkan jumlah pertandingan yang sama. Begitu juga misalnya kita pengen lihat tahun lain, yaitu Kobe Bryant tahun 2008, nah kita tinggal pilih Kobe Bryant kolomnya, dan row-nya kolomnya tahun 2008, berarti ada 82 games yang dimainkan. Nah, sekarang kita misalnya mau cek field goals. Field goals itu berarti dari semua attempts mereka, dari semua permainan mereka itu mereka berhasil, shoot 2 points, 3 points itu berapa kali sih. Nah, ternyata ini adalah datanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen melihat akurasi dari setiap player, itu kan berarti field goals yang mereka, berapa field goals per games kan, itu kan untuk melihat akurasi. Nah, kita di sini melihat ya teman-teman bahwa kita rounds jadi 1 digit di belakang koma supaya nggak pusing. Kita bisa dilihat di sini ya bahwa, oh ternyata field goals paling banyak itu, Kobe Bryant pada tahun 2005, dia punya 12,2 field goals. Jadi semakin tinggi field goals-nya, semakin per games-nya berarti semakin akurat pemain itu, bisa achieve their goals in certain games. Nah, kalau minutes played ya otomatis ya berapa lama mereka memainkan game itu. Cukup dengan minutes played misalnya, ini ada berapa menit, ada 3.277 dan sebagainya. Nah, ini adalah minutes played per games, kita round up jadi satu angka di belakang koma. Jadi berapa lama mereka main di dalam setiap game, itu kan berarti mereka semakin lama kan berarti semakin mereka, ketahanannya kuat gitu kan as a player. Berarti, kita juga di sini bisa lihat mana yang paling tinggi ternyata LeBron James pada tahun 2005 dia 42,5, ya kan, nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Mmm, ya jadi these are ways to find, beberapa matrix operation yang teman-teman bisa lakukan, jika tertarik untuk mengetahui atau mengolah data dari games tersebut, gitu. Dan ini ada banyak sekali yang bisa teman-teman explore, misalnya teman-teman pengen tertarik nih lihat salary atau gaji mereka masing-masing, ya cukup dengan, misalnya salary-nya berapa, ya kan, kita lihat, siapa yang salary antar pemain, berapa dari tahun ke tahun, perubahannya berapa, dan sebagainya, itu juga bisa teman-teman, lihat, gitu ya. Misalnya tertarik untuk hanya melihat salary satu player, udah cukup dengan salary misalnya, Kobe Bryant tahun 2009 ya misalnya. Oh berarti salary-nya adalah 23 juta US dollars, that's a lot of money. Ya jadi itu adalah cara untuk, teman-teman bisa mencoba melihat, topografi dari data yang teman-teman miliki. Nah sekarang kita akan masuk ke visualisasi. Jadi, untuk melakukan semua visualisasi itu yang kita lakukan adalah menggunakan matplot atau matrix plot. Dan di sini juga, di help juga ada, ya kan, matrices plot adalah plot the columns of one matrix against the columns of another, argumennya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, itu ada semua di sini, PCH itu apa, call apa, xlab apa, dan sebagainya. Nah, sekarang coba kita lihat matplot,
Matplot field goals per game. Jadi kita pengen lihat akurasi siapa sih sebenarnya yang paling akurat kalau kita sandingkan antara satu pemain dengan pemain lain. Itu dengan Matplot field goals per games type B, PCH 1518 ini lebih ke estetiknya sih. Kolomnya C4,6. Coba kita lihat apakah bisa. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita di sini bisa lihat siapa player yang paling tinggi, siapa player yang paling rendah dan sebagainya. Tapi di sini kita nggak ada legend-nya ya. Nanti kita akan belajar cara kita menginput legend antara player, oke? Misal sekarang kita tambahkan legend, yaitu legend di bottom left, ya kan? Insert 0,01 legend players call. Nah, di sini ada legendnya. Berarti ternyata yang paling tinggi adalah Kobe Bryant, ya kan? Tingkat akurasinya dan tapi ini memang cukup fluktuatif ya, setelah dia paling tinggi ini dia mengalami penurunan sehingga dia cukup similar dengan LeBron James dan akhirnya pada tahun-tahun selanjutnya LeBron James is higher bahkan. Salah satu pemain yang paling konsisten di sini LeBron James ya kan, karena dia across times cukup itu ya, cukup, nggak fluktuatif perubahannya, perubahan akurasinya dari satu tahun ke tahun lainnya. Nah, misalnya sekarang kita berusaha untuk transpose, lalu kita masukkan ke dalam games. Kita bisa juga lihat akurasi itu dari Matplot, field goals per field goals attempt, dan sebagainya, dengan legend yang sama. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa field goal per field goal attempts, yaitu konsistensinya, kalau tadi kan field goals per games, kalau sekarang field goals per field goals attempts, itu yang paling tinggi adalah Dwight Howard, ya kan? Jadi dia memiliki tingkat konsistensi yang paling tinggi, karena dia dalam semua attempts dia untuk ngegolkan, dia paling memiliki higher probability untuk masuk ngegol gitu kan, ngegolkannya gitu. Tapi kan ini, berarti datanya cukup subjektif terhadap berapa kali attempt dia, eee, berusaha untuk shooting the balls. Kadang kan walaupun attempt-nya banyak, tapi, walaupun misalnya attempt-nya 5, tapi dia ngegolinnya 4, itu kan terlihat seperti lebih tinggi ya 80% dibanding orang yang misalnya, 20 attempts tapi ngegolinnya 10, which is kayak only 50% of accuracy. Plus sebenarnya in terms of, absolute number ya 10 lebih banyak dibandingkan 4 gitu. Jadi seperti subjektif dan nanti, harus ada banyak statistical adjustment untuk, kita melihat akurasi dan sebagainya, gitu. Oke. I think that's it for today. Nah, aku sekarang mau, mmm, sharing sedikit untuk oh ya belum untuk tugasnya ya. Jadi, untuk mungkin materi besok, bentar aku akan share PowerPoint. Oke. Nah, jadi tadi matrix visualization yang kita udah buat ya teman-teman, yang pertama adalah, field goals per games, yang kedua adalah field goals per field goals attempts. Nah, besok, 2 hari lagi kita akan membahas mengenai subsetting, visualizing subset dan juga interesting insight dari basketball data dan mungkin nanti aku akan brief sedikit tentang PR-nya. Jadi PR-nya lumayan fun karena kita akan banyak, belajar banyak data-data dan banyak cara pengoperasian data-data mmm, materi R kita 2 hari lagi. Jadi prepare yourself if you can play with the data first, to see interesting insight dan sebagainya, please do so. Semakin banyak teman-teman berlatih dengan data R akan semakin baik, supaya teman-teman bisa familiarize yourself juga dengan, bagaimana misalnya caranya, redacted several data, bagaimana caranya, semacam mempertajam interest ataupun, insight yang teman-teman bisa kumpulkan, baik itu secara data ataupun secara metodologi, dari data yang kita miliki, yaitu data basketball, karena ini very interesting to see. Oke, that is all. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi absensi untuk hari ini, mmm, dan jangan lupa untuk 2 hari ke depan kita akan ada PR, jadi jangan lupa dikumpulkan untuk yang minggu ketiga, karena sayang teman-teman yang udah mengumpulkan 2 sesi pertama akan dianggap obsolete kalau misalnya tidak mengumpulkan PR di week ketiga dan juga week keempat. Oke, I guess that is all for today. Terima kasih ya teman-teman, atas kehadirannya. Selamat siang dan juga have a nice week. Oke teman-teman, kita mulai sekarang ya. Jadi yang belum siapkan R-nya bisa tolong disiapkan. Mungkin sedikit review dari minggu lalu. Suara saya terdengar kan? Dengar, Mbak. Oke, terima kasih.
Jadi mungkin review sedikit dari minggu lalu. Minggu lalu kita membahas mengenai matrices and data frame. Nah, di matrices and data frame itu kita sudah belajar mengenai matrices itu apa, lalu bagaimana cara kita membangun matrices, bagaimana cara kita memberikan nama terhadap matriks kita, bahkan kita juga sudah belajar cara memberikan dimensi untuk matriks kita. Jadi apakah kita ingin matriks 3 kali 3, 3 kali 4, dan sebagainya, kita sudah bisa melakukan itu, dan membahas caranya minggu lalu. Nah, selain itu kita juga sudah mencoba matrix operation atau operasi matriks, yang seperti ini, yang kemarin, sebentar, ya. Jadi kita sudah coba menggunakan games ya kan, dataset kita yang namanya games. Nah, games itu, terdiri dari pemain basketball players, seperti Kobe Bryant, Joe Johnson, dan sebagainya, lalu field goals, mmm tahun mereka, dan sebagainya. Nah, kita juga sudah beberapa kali, menggunakan operasi matriks sederhana yang statistically emang penting seperti field goals, lalu, field field goals per game, jadi kayak pembagian-pembagian sederhana, kita sudah bisa melakukannya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai visualisasi matriks. Nah, setelah visualisasi matriks, kita juga akan mempelajari subsetting atau bagaimana caranya dari dataset yang besar, kita pisahkan menjadi dataset yang kecil-kecil, lalu dari dataset yang kecil-kecil itu kita coba berikan insight ataupun, semacam semacam insight ataupun semacam grafik dari data-data masing-masing tersebut, lalu bagaimana cara kita visualize subsetnya, dan yang terakhir adalah beberapa interesting insight dari basketball data yang kita miliki. Jadi teman-teman jangan lupa, dibuka datasetnya, mungkin aku akan kasih waktu 5 menit, untuk teman-teman membuka datasetnya, yang minggu lalu udah di-share sama aku dan sama lab IG, oke. Nah, minggu lalu mungkin just, recap teman-teman, kita membahas mengenai, games, data itu games. Nah, misalnya kita coba cek row names-nya, maka kita akan bisa lihat bahwa dataset kita itu terdiri dari, 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 player. Ya kan ada Kobe Bryant, lalu ada Chris Bosh, ada Joe Johnson, Chris Paul, LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Derrick Rose, Dwight Howard, dan Dwayne Wade. Nah, call names-nya juga itu berarti tahun yang ada di akses Y, ada di tahun 2005 sampai 2014. Nah, semisal kita pengen lihat, games-nya dari LeBron James tahun 2012, kita cukup mengklik games LeBron James 2012. Kalau misalnya games Dwight Howard, ya tinggal Dwight Howard 2012. Kalau Kobe Bryant, ya berarti games Kobe Bryant 2008. Jadi kita bisa sesuaikan, sesuai dengan kebutuhan dataset yang kita ingin cek itu pada tahun berapa dan untuk player siapa saja. Nah, untuk melihat secara statistik tingkat akurasinya seperti apa, maka kita bisa menggunakan, field goal per games. Jadi berapa banyak gol yang diberlakukan atau yang berhasil dilaksanakan dalam setiap games. Kalau mau kita round up, gampang ya teman-teman, tinggal kita round koma satu belakangnya, kalau nanti mau, dijadikan koma 2 di belakang koma juga bisa. Jadi seperti ini, jadi tinggal round field goals per games, koma 2. Dan nanti bisa kita namakan accuracy, jadi kita bisa, buat matriks isinya adalah field goal per games, dan di sini kita tinggal bilang accuracy, koma 2. Ini juga bisa, sama aja hasilnya. Tapi kita juga udah men-save nomor itu jadi accuracy di sini. Nah, setelah itu kalau misalnya, ketahanan, pemain-pemain dalam setiap game, maka kita bisa menggunakan minutes played per games. Misalnya kita pengen lihat minutes, dan lalu kita round, misalnya satu angka di belakang koma ya min-nya. Jadi seperti ini. Jadi, kita bisa lihat siapa yang paling lama playing field itu adalah siapa nih yang paling lama? Yang paling lama berarti kan 41 ini, yang paling lama ada Kobe Bryant pada tahun 2005. Itu dia salah satu pemain yang paling lama di atas court secara rata-rata dibandingkan pemain-pemain lain. So that's how you can compare one individual to others. Nah, misalnya pengen lihat, gajinya berapa nih pada tahun 2019, 9 ya berarti tinggal, salary Kobe Bryant 2009, atau bisa juga salary misalnya yang pemain lain, Carmelo Anthony 2012. Ya, ini adalah salary-nya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman?
Karena kita akan membahas mengenai, visualisasinya. Kemarin kita juga sempat bahas visualisasinya, jadi visualisasinya itu, mmm, kalau misalnya teman-teman belum usual itu bisa, misalnya belum terbiasa bisa copy dan dipelajari dari sini, dari yang aku kasih di chat ini. Nah, coba kita klik dulu Matplot. Nah, Matplot tuh di sini ada penjelasannya teman-teman, bahwa cara membuat Matplot itu adalah kita specify X-nya seperti apa di help ya, Y-nya seperti apa, type P, LTI itu apa, di sini mereka jelaskan type itu apa, LTI apa, PCH itu apa, inset itu apa, kolom itu apa, Xlab, Ylab itu apa, di sini semua ada, bisa dibaca satu-satu nanti. Nah, misalnya teman-teman tertarik ya, kita tertarik untuk membuat matplot akurasi, yaitu field goal per games. Berarti, matplot dalam kurung T, field goal per games, type B, nah type di sini juga dijelaskan type itu artinya apa ya, type itu artinya adalah character string or factor one character strings indicating the type of plot for each Y. See plot for all consumers, possible type. Jadi, for now teman-teman coba kliknya pakai type B aja, PCH itu juga adalah semacam ketebalan dari character string, lalu ada kolom, kolom berapa sampai kolom berapa yang teman-teman pengen buat dan sebagainya. Nah, nanti akan jadi nah, nanti legend itu adalah, legend tuh yang ini nih, yang Kobe Bryant, Joe Johnson tuh legend-nya kan player. Kalau nanti mau ubah legend-nya year juga bisa, terserah. Tapi, karena kita pengen legend-nya adalah players, mmm, berarti kalau misalnya legend-nya tuh players, ya kita berarti pengen melihat perbedaan antara players, satu dengan yang lain. Dan di sini mereka akan jelaskan setiap warna itu menggambarkan apa, gitu. Nah, setelah itu tadi adalah accuracy ya. Sekarang coba aku minta teman-teman, aku kasih waktu 5 menit, eh, oke, make a graph, make a plot, minutes played per games. Lalu yang kedua, make a matplot, field goals attempt, jadi berapa kali dia mencoba untuk mengegolkan per field goals. Jadi per goal yang akhirnya dia berhasil untuk lakukan, oke? Aku minta teman-teman buat matplot ini menggunakan visualization yang tadi aku udah kasih, inset, legend, dan sebagainya sama, tapi kalau yang ini mungkin legend-nya aku pengen coba buat yang bottom right, oke? Aku kasih waktu 10 menit nggak sampai, 7 menit teman-teman coba buat kedua matplot ini, nanti setelah itu kita akan bahas jawabannya sama-sama, oke? Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan, di chat room ya teman-teman, di chat box. Oke, teman-teman ada yang punya masalah, untuk menggambar grafiknya? Jadi tinggal pakai komen yang tadi cuma diganti ya teman-teman. Jadi yang ditranspose itu, bukan field goal per games, tapi minutes played per games. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini bisa kelihatan secara jelas, ini aku pindah ke kanan, legend-nya, legend player-nya. Sebenarnya teman-teman bisa kecilin juga, font size dan juga size legend player-nya, jadi lebih kecil, tapi, for now it's okay. We'll just make it this way. Di sini bisa kelihatan dengan jelas bahwa LeBron James itu minutes played per games-nya paling banyak dibanding player lain ya teman-teman dari awal mereka main, dataset yang season yang pertama, tapi semakin lama semakin convergence-nya itu semakin sedikit. Jadi kayak makin lama, semua masih semakin terkumpul di satu rata-rata tertentu, kayak semua semakin mendekati average ya kan. Jadi, yang tadi terlalu tinggi si LeBron James ini juga turun, terus yang Kobe Bryant juga dia sempat, turun. Jadi at the end of the day semua, jadi benar-benar, similar to each other, makin mendekati average, jadi dia makin convergence. Sedangkan ini Derrick Rose kenapa dia rendah banget, kayaknya ini emang ada salah di datanya. Harusnya Derrick Rose coba kalau kita cek, datanya ya, kayaknya Derrick Rose itu sempat 0,0, jadi kayak nggak ada datanya, kosong. Makanya dari itu,
It looks like minutes played-nya dia itu rendah, kalau sebenarnya that's not the case. Ya kan, kayak extreme oh enggak ding, nggak kosong ternyata. Ya dia kosongnya tahun 2012. Berarti memang mungkin minutes played awal-awalnya dari Kroos itu rendah. Lalu dia increasing, sangat tajam di season ketiga mau menuju ke-4 dia jadi, convergence dengan pemain-pemain lain. Nah kalau yang field goal attempts per field itu, sama juga tinggal kita ganti, dan kita bisa kita bisa lihat ini mungkin kita ganti bottom right juga aja ya legend-nya supaya jelas. Oke, kita coba lihat. Dan di sini kita bisa lihat bahwa the highest dari awal itu adalah Chris Paul. Field goal attempts-nya, meaning berarti, setiap kali dia jadi dalam misalnya kayak dia attempt-nya 5 kali ya, dia punya attempt 5 kali untuk melakukan field goals itu, eee, ini tapi kayaknya terbalik sih, harusnya field goals attempts, bukan field goals per field sorry my mistake. Ini harusnya field goals per field goals attempts. Jadi dalam ya coba kita run. Nah, kalau kita run di sini jadi lumayan beda, teman-teman. Jadi maksudnya adalah misalnya aku mencoba untuk ngegolin 5 kali, itu yang masuk 4 dari 5, itu berarti semakin banyak, itu semakin akurat gitu, my trial untuk memasukkan bolanya. Nah, ternyata paling tinggi adalah Dwight Howard, dan Dwight Howard di sini lumayan, paling tinggi dibanding yang lain dan nggak ada convergence. Jadi yang lain mendekati rata-rata semua, kecuali LeBron James, yang LeBron James ini semakin tinggi dan Dwight Howard semakin tinggi. Nah, mungkin bisa juga kasus bahwa case adalah, mmm oke, saya punya lebih banyak attempt dibanding yang lain, makanya, terkesan jadi rendah, tapi sebenarnya tetap, in terms of, absolute numbers mungkin gol yang diberlakukan juga lebih banyak dibanding pemain-pemain yang lain, gitu. Nah, jadi accuracy, consistency paling tinggi Dwight Howard ya, di sini kita bisa lihat bahwa dia memiliki, field goal attempts yang cukup tinggi dan nggak convert, ke average sampai akhir season, so he's a very consistent player. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi kita yang kedua, yaitu subsetting. Nah, subsetting itu sebenarnya kita kayak cherry picking data gitu, kayak misalnya aku cuma pengen compare yang top player sama lowest player, berarti dari games, kita cari yang kolom ketiga dan juga yang kelima. Ini adalah yang top dan juga lowest player, yaitu LeBron James, dan Dwight Howard. Nah, jadi ini namanya adalah cherry picking, teman-teman. Jadi kita pengen ya udah kita hanya pengen, data yang ketiga sampai kelima misalnya seperti itu, atau kalau yang ini adalah pemain yang ketiga dan pemain yang kelima. Nah, kalau ini adalah misalnya pemain yang pertama dan juga pemain yang ke-10, karena tadi kita punya 10 pemain kan. Nah, kalau ini namanya adalah cherry picking season. Jadi kita cuma pengen 2 tahun, yaitu 2005 sama 2010. Yang lain nggak mau dipakai, yang kalau yang ini 2008 sampai 2009. Misalnya kita pengen cherry picking, aku pengen, pemain yang pertama dan yang kedua aja deh gitu ya, berarti tinggal games dalam kurung C, 1,2 kita kosongkan. Nah, atau misalnya kita pengen aku cuma pengen Kobe Bryant dan Joe Johnson tahun 2006, 2007, 2008, berarti games C12, C dalam kurung 2006, misalnya 2006, 2008, berarti ya, jadi di sini kita cuma bisa dapat, row-nya itu adalah Kobe Bryant dan juga Joe Johnson, kolomnya ada 2006 dan 2008, kecuali nanti kita bisa mau tambah, oke, 2009. Ya, so ini namanya adalah cherry picking data, we only want to include several data in our modeling atau dalam grafik kita. Nah, ini juga bisa misalnya game 1 koma itu artinya adalah, kita hanya ingin pemain yang pertama untuk semua season, gitu. Nah, kalau ini is matrix, is vector, kita cuma tanya apakah ini matrix, jawabannya adalah false. Apakah ini vektor, jawabannya true. Kenapa? Karena dia hanya 1 kali 1. Kalau misalnya kita, coba, games 1 sampai 3 gitu ya. Nah, berarti kan ada 3 player nih. Coba sekarang kita, tanya apakah dia bentuknya matrix, harusnya jawabannya yes ya, true, ya kan. Apakah dia vektor, harusnya jawabannya adalah false, karena dia lebih dari 1 kali 1. Jadi dia bukan bentuknya vektor, tapi dia bentuknya matriks karena, dia lebih dari 1 kali 1, begitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke visualizing subset. Jadi gimana caranya kalau kita cuma pengen memvisualisasikan, beberapa player, nggak semuanya yang pengen kita jadi nggak semua player pengen kita visualisasikan, hanya misalnya player 1 sampai 5 gitu ya.
Nah, sekarang kita coba lihat data minutes played. Nah, ini adalah minutes played, jadi berapa lama mereka main di court. Nah, sekarang kita pengen save data itu menjadi namanya data, yaitu minutes played dari pemain 1 sampai 5. Nah, kalau kita klik data, berarti, oh ini hanya ada Kobe Bryant, Joe Johnson, LeBron James, Carmelo Anthony, dan juga Dwight Howard. Jadi kita cuma punya pemain yang 1 sampai ke 5, dan kita kasih nama yaitu data. Nah, berarti sekarang kita tinggal bilang yaitu matplot, transpose dalam kurung data, type B, PCH, kolom masih sama. Nah, dan di sini kita bisa lihat bahwa, tapi ini kayaknya kurang ada legend-nya ya. Coba kita tambahkan legend, berarti koma, legend. Nah, berarti bottom right, kita ganti bottom right. Aduh, hilang. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan ya teman-teman, mmm, bahwa ini kita hanya memilih 5 pemain utama, dan kita hanya menggunakan dan kita hanya melihat, map atau kita ingin melihat siapa sih yang sebenarnya paling konsisten throughout time, misalnya minutes played-nya ya. Ternyata di sini kita lihat paling konsisten tuh sebenarnya paling tinggi itu Kobe Bryant, tapi ada waktu di mana kayaknya season-season terakhir tuh dia turun drastis dibandingkan yang lain. So it's very interesting to see dan untuk mencari tahu why, dan ini kayak mempermudah kita untuk menggali insight-insight yang mungkin akan useful for our analysis di kemudian hari. Oke? Nah, misalnya sekarang aku pengen bikin subset subset yaitu, subset games, yaitu adalah games dari, hanya pemain 1 sampai 4 tapi. Aku save dari namanya data 2. Jadi, aku pengen lihat games yang dimainkan, atau berapa jumlah pertandingan yang mereka lalui tapi hanya player 1 sampai 4. Misalnya aku ganti dia jadi, player, 2 sampai 8. Aku save data itu, nah berarti hanya ada Joe Johnson sampai Kevin Durant. Lalu tinggal aku klik matplot-nya, lalu matplot-nya seperti ini dan aku tambahkan legend. Ya, aku tambahkan legend di sini kita langsung bisa lihat, eee, oh ya ini belum aku ganti, jadi make sure teman-teman ganti juga di sini, 2 sampai 8 berarti players 2 sampai 8. Oke, ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat, bahwa mana yang fluktuatif ya kan, Kobe Bryant Chris Paul tends to be fluktuatif, jadi kadang dia tinggi banget, kadang dia rendah banget, sedangkan yang lumayan konsisten itu menurutku kalau kita lihat, sekilas, ini sebenarnya semua cukup fluktuatif sih, mungkin yang paling konsisten LeBron James ya, over time dia masih kayak, ya penurunan kenaikannya sedikit-sedikit, nggak sebanyak yang lain, slope penurunan juga kenaikan. Oke, nah sekarang aku punya, question, ya ini adalah question yang kedua. Coba teman-teman buat, subset data, yaitu yang terdiri dari salary, pemain 1 sampai 7, oke? Jadi aku cuma mau pemain 1 sampai 7 dan aku mau season-nya itu hanya tadi kita punya berapa season sih? Aku lupa. Oke, aku pengen season-nya itu cuma 2005 sampai 2008, oke? Jadi aku pengen coba teman-teman bikin matplot dan dengan legend yang komplit dan sebagainya. Ini aku coba ya. Setelah itu ya, tapi aku hanya pengen data salary itu gaji dari pemain-pemainnya. Dan aku pengen hanya pemain 1 sampai ke 7 dan juga season-nya hanya 2005 sampai 2008, oke? Aku kasih waktu 5 menit untuk teman-teman coba explore dan juga buat grafik yang kedua ini. Teman-teman, apakah ada yang bermasalah? Oke, jadi hasilnya pertama misalnya ya, saya namakan data 3. Jadi salary pemain 1 sampai 7, season-nya itu 2005 sampai 2008 berarti season 1 sampai 3 cuma. Ya, jadi kan 2008 berarti 1 sampai 4. Nah, data salary 2005 sampai 2008. Nah, berarti di sini kita dapat pemain 1 sampai ke 7, 2005, 2006, 7, dan juga 8. Berarti tinggal bikin matplot-nya, matplot, data dan sebagainya, player-nya, tapi 1 sampai 7.
Kita sekarang coba masukkan kita coba run matplotlib-nya. Ya, dan ternyata di sini kita bisa lihat ya, ini memang belum dinormalisasi nilainya sih, karena dia emang highly skewed to the right, pasti kalau salary kan terlalu banyak nol-nolnya. Tapi kita bisa lihat bahwa Kobe Bryant dibayarkan jauh lebih tinggi dibandingkan pemain yang lain ya, teman-teman. Jadi dia highest paid player untuk 4 season berturut-turut, yaitu 2005, 6, 7, 8. Disusul yang kedua itu Joe Johnson, ya kan. Nah, ternyata beberapa player itu awalnya mungkin nggak setinggi itu, lalu mereka strikingly di season ketiga mereka dibayarkan sangat tinggi dibanding yang lain, jadi akhirnya nilainya convergence, so nilainya lama-lama mirip. Cuma memang yang paling rendah adalah Chris Paul, bayarannya dibanding pemain-pemain yang lain, dan ini konsisten throughout the seasons. Jadi ini beberapa tadi adalah, interesting insight yang bisa kita dapatkan dari, mmm, plot atau dari data games kita yang tadi, oke? I guess ini kalau misalnya teman-teman mau tertarik juga untuk explore, findings-findings lain selain salary, misalnya seperti in-game metrics, lalu, cara menormalisasikan in-game metrics seperti apa. Normalize itu artinya adalah supaya bisa diinterpret ya, karena kan kalau kita misalnya hanya klik field goals kayak, oh berarti field goals itu yang paling baik ini, tapi kalau kita menormalisasi ya berarti field goals per games. Field goal per field goal attempt itu berarti merefleksikan accuracy, kalau field goal attempt per games berarti dia merefleksikan berapa kali jumlah dia memiliki attempt untuk, mau mengegolkan, dari setiap pertandingan. So, I can share to you, script ini, aku sekarang akan coba share di nggak bisa ya di-share? Oke, sorry nggak bisa. Nanti mungkin aku upload di G Drive, aku juga mau infoin ke teman-teman mengenai PR-nya, mmm, bentar ya, oke. Nah, jadi untuk ya untuk PR-nya mungkin di-submit, aku kasih deadline sampai hari Kamis ya, Kamis siang, Kamis sore. Jadi tutorial assignment-nya adalah, aku minta teman-teman untuk membuat matrix plot juga dengan legend-nya. Yang pertama adalah free throw times per games, lalu accuracy dari setiap free throws-nya berapa. Nah, setelah itu aku juga pengen coba, minta teman-teman coba cek field goals attempts, player playing field, yaitu dengan point minus free throws per field goals, lalu points per games dan juga field goals per field goals attempts. Jadi ini semua bentuknya matrix plot, oke? Aku pengennya dalam semua bentuk matrix, kalian teman-teman berlatih untuk membuat matrix dan juga visualisasi. Nanti seperti biasa, nanti di-submit homework-nya untuk, obtain training certificate, untuk obtain training certificate. Nah, nanti setelah itu coba, sama ya seperti yang kemarin aku bilang. Jadi aku minta, nama, aku minta, eee formatting untuk name-nya teman-teman bisa sama seperti yang kemarin, teman-teman sudah mengumpulkan insight untuk beberapa minggu yang lalu, oke? Deadline-nya hari Kamis sore. Jadi, I guess that's it. Jangan lupa teman-teman submit homework untuk bisa mendapatkan training certificate dari R, yang nantinya juga akan dibantu oleh tim lab ekonomi. Dan di PPT ini nanti aku akan share juga, itu sudah ada subset, bagaimana cara visualisasi subset, dari beberapa yang belum kita bahas, seperti misalnya manage plate, atau interesting insight lainnya. Nanti, aku akan minta tim lab IE untuk share ke teman-teman R-script yang buat untuk latihan kita hari ini, dan setelah itu nanti kita bisa coba bahas bareng-bareng di minggu depan, atau jika ada pertanyaan dan sebagainya bisa kita discuss juga di pertemuan minggu depan. Oh ya, due date-nya itu adalah hari Kamis, mungkin aku pasang jam 4 sore ya, hari Kamis jam 4 sore adalah deadline-nya, oke? Kamis 16.00. Oke, dan jangan lupa teman-teman kalau nanti ada teman dan sebagainya, tolong diingatkan besok juga ada latihan yang terakhir. Jadi besok adalah sesi yang keempat, yaitu sesi yang terakhir, yaitu itu full untuk visualisasi, yang nanti akan dibagi untuk hari Selasa, 1 kali dan juga hari Rabu 1 kali. Oke, tapi nanti untuk itu deadline PR-nya nanti akan menyusul, itu minggu depannya lagi. So don't worry, nggak akan ada yang, multiple homework in the same week. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi hari ini? Oke. Karena tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semangat mengerjakan ujiannya. Semoga, kok ujian ya, benar ujian dan juga PRR-nya. Semoga bisa berhasil semuanya dan bisa sukses. Stay safe and healthy. Jangan lupa mengisi absensi nanti. Oke, terima kasih semua.